Kita baca bersama di dalam Yeremia 7 dari ayat 21. Anda lihat, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Artinya kau bisa suka-suka mau bikin model apa ibadahmu, model apa. Iya, Anda mau sedikit atau banyak berkorban atau terserah Anda, tapi Anda harus tahu yang terutama apa. Ya, sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan, tidak ada perintah itu ya, kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Apa saudara? Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Terutama bukan uang saudara, bukan kedudukan jabatan, bukan semuanya yang dikatakan kenyamanan hidup. Tetapi Anda disuruh mendengar suara Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya Anda ini bisa dituntun oleh Tuhan. Yang Anda sebut Allah, Allah Anda sebut Tuhan, Tuhan Anda sebut Bapa, Bapa Anda sebut Yesus, Yesus. Tapi Anda tidak pernah mendengar suaranya. Anda cuma tahu membaca, membaca. Tapi yang Tuhan mau satu keintiman hubungan, di mana lebih dari Anda membaca ayat dan Anda klaim ayat itu kepada Tuhan, bahwa Tuhan harus kena ayat ini. Nah saudara, banyak orang kecewa karena mereka sudah klaim dan sudah ngomong dalam doa, kok nggak dapat juga saudara. Karena Tuhan tidak maksudkan bahwa Anda ini orang yang tidak tahu waktu dan tidak punya kasih, tidak punya kerendahan hati, tidak punya kerinduan untuk intim dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi bait Allah dan rumah Tuhan, dan kita menjadi rumah Roh Kudus. Sebab itu saya membaca dulu bagian ini, baru kemudian Anda lihat ya. Kamu akan sini, dengarkanlah suaraku. Kita sukar untuk mendengar suara Tuhan yang audible. Tetapi kalau kita menjadi bait Allah, maka rumah roh itu, maka hati kita, batin kita, jiwa kita, bahkan pikiran kita selalu berdengung janji Tuhan. Selalu ada sesuatu yang seperti yang Tuhan mau di hati kita. Maka di sini dikatakan, dengarkanlah suaraku. Kalau Anda tidak fokus dan Anda pikiran kemana-mana, mau ini mau anak dan segala sesuatu, dan Anda tidak bisa menyerah total dan fokus kepada ibadah kepada Tuhan, Anda pasti tidak mendengar suara Tuhan. Anda pasti hanya mendengar suara dagingmu, dan suara daging ini menghasilkan kemarahan, perselisihan, iri hati, dan kebencian, dan berasa stres dan berasa tidak mampu. Hari ini bisa ngomong lain, besok bisa ngomong lain. Maka di sini dikatakan, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Ternyata Tuhan berjanji bahwa menjadi Allah itu kalau Anda benar-benar fokus ke Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, barulah Dia menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatnya. Maka kita akan menjadi umat Tuhan. Maka sewaktu Anda bisa masuk menjadi umat Tuhan, ini berarti hidup Anda kemana saja akan dipimpin oleh Tuhan. Bahkan kalau Anda ada satu tempat itu dan tempat itu terjadi sesuatu, Anda akan ada dalam perlindungan Tuhan. Nah sebab itu di sini dikatakan, kamu akan menjadi umatku dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Jadi telinga yang mendengar, hati
yang tidak memberontak, yaitu taat, mau mengikuti. Dia ngomong apa, ikutin aja. Dia pengen apa, ikutin saja. Jadi tidak ada pemberontakan, hanya ada kerendahan hati dan ketaatan. Dan tidak ada hal yang dibilang apakah ini Tuhan atau bukan. Kenapa? Anda sudah mengenal Dia secara pribadi. Banyak orang mendengar suara yang ngaco. Kenapa suara ingin balas dendam, iri hati, berasa tersinggung, berasa ingin bersaing. Dan itu adalah keinginan mata, keangkuhan hidup, kasih akan dunia ini. Nah, itulah yang membuat kita tidak sanggup untuk bisa mendengar suara Tuhan. Sebab itu kita lihat di sini, Tuhan mau kita menjadi umatnya. Dengar suara Tuhan, menjadi umat. Banyak orang berteriak mau pakai Allah yang besar atau Allah yang dahsyat dan mulia. Tapi kalau dia tidak bisa fokus menyerahkan kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan berbicara. Tujuan dibilang mendengar itu artinya Tuhan kita, Tuhan yang berbicara. Tuhan kita, Tuhan yang memperhatikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendidik. Tuhan juga yang mengarahkan. Tuhan juga yang menuntun. Kemana kita harus pergi, kemana kita harus bekerja, apa yang harus kita usahakan hari ini. Dan apapun itu harus tidak dalam dibilang kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan tidak punya pikiran roh dunia. Sebab itu tidak berdasarkan kemarahan, kebencian, iri hati, atau persaingan, atau pesta pora, atau semua yang najis itu, saudara. Maka kita perlu untuk mengenal dulu. Maka sebab itu Anda akan lihat di sini keintimanmu dengan Tuhan. Keseriusanmu berdoa akan membuat Anda menerima upah dari Tuhan. Artinya Anda menjadi umatnya atau Anda menjadi pegawai Tuhan. Karena upah itu berbicara, pegawai yang mendapat upah. Jadi ternyata yang berdoa dengan keyakinan, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita datang berpaling, artinya berdoa mencari Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah ada, dan Dia dengar, dan Dia lihat, dan Dia bersama Anda saat itu. Allah ada, dan Allah akan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh. Ternyata kesungguhan berdoa, kesungguhan Anda, komitmen untuk memuji menyembah Tuhan, komitmen untuk mencari Tuhan, komitmen untuk mempercayai kemampuan Tuhan. Maka disitulah akan ada upah bagi orang yang bersungguh-sungguh percaya Allah hidup, Allah ada, dan Allah mendengar. Allah melihat apa yang kau lakukan, baik di gelap maupun di terang, baik di kamar maupun di umum, baik Anda duduk atau tidur. Karena pikiran dan hatimu dan keinginanmu itu pun dibaca oleh Tuhan, diketahui oleh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Sebab itu saudara, mari kita belajar untuk mempercayai dan membangkitkan keyakinan kita bahwa Allahku Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Allah yang mau supaya aku bahagia, Allah yang mau supaya aku bahagia, supaya aku hidup damai, tentram, tidak berkekurangan. Allah yang mau supaya anak-anaknya adalah anak-anak yang punya kekuatan yang lebih dahsyat. Karena Tuhan katakan di dalam Yohanes bahwa Tuhan pergi ke surga, tetapi Dia mengirim rohnya. Bahkan Dia memberikan supaya kita memiliki yang lebih dari apa yang Dia pernah lakukan selama di dunia ini. Karena setiap orang tua kepengen anaknya lebih berhasil, lebih diberkati, bukan lebih miskin atau lebih bodoh atau lebih lagi
pemarah atau lebih lagi sombong, lebih lagi tidak. Dia kepengen selalu lebih baik, lebih diberkati, lebih indah. Nah saudara, itulah karakteristik dari Tuhan. Itulah yang kita harus tahu, bahwa Tuhan katakan supaya kita bahagia. Iya, kita akan menjadi orang-orang yang dibedakan. Iya, banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Banyak orang banyak uang tapi dia tertekan. Kenapa? Di pikirannya hanya hartanya, tanahnya, rumahnya, kehebatannya, perusahaannya. Dan kalau sekarang kemacetan dan kemudian dia stres, dia tidak, ya, tulang-tulang syaraf-syarafnya sakit semua. Karena dia berasa tertekan dan berat, karena tidak ada sukacita. Di mana hati dan pikiran kita hanya melekat kepada uang, perusahaan, dan namanya harta dunia. Tuhan gak mau kita memikirkan hanya harta dunia, hanya karena itu akan mendatangkan stres. Di masa ini Tuhan inginkan kita bahagia. Tuhan tidak peduli mau masa apa, karena Tuhan pun bisa ada beserta kita dalam segala keadaan. Waktu saya melihat di Kisah Rasul, Paulus dan Silas hanya menyanyi memuji Tuhan. Dia tidak peduli, dia hanya menyanyi memuji Tuhan. Kaki dan tangan bisa terikat, tapi mulut dan hati dan pikirannya tidak terikat. Tuhan membacanya, Tuhan melihatnya, dan mulutnya tidak ditutup sehingga dia bisa menyanyi. Menyanyi itu mungkin ada Kisah Rasul 16 ya. Menyanyi di penjara, menyanyi dengan suara yang nyaring. Dan semua mereka yang di sana mendengarnya, dan mereka tahu itu adalah khotbah. Nyanyian itu adalah khotbah. Nyanyian adalah saudara, peperangan, di mana peperangan roh-roh jahat diusir, orang ketakutan, cemas, marah, penuh kebencian itu dibuang. Kalau Anda menyanyi dengan sungguh-sungguh, Anda sedang berperang. Dan saudara, Tuhan turun berperang. Yesaya 42 berkata bahwa waktu kita memuji, waktu kita berseru di atas gunung, dan kemudian Tuhan turun berperang. Seperti pahlawan, dia menyatakan kekuatan kuasanya untuk melawan musuh-musuhnya. Siapa? Musuh-musuh Tuhan, musuh-musuh. Jadi masalah kesusahanmu juga Tuhan hancurkan. Roh stres, roh tidak bahagia, roh tidak puas, roh yang menggerutu, maka Tuhan hancurkan semua itu, Anda bahagia. Jadi dengar suara Tuhan akan membuat kau berbahagia. Maka sebab itu saudara, ayat firman ini di dalam bahkan di dalam Ulangan 28 itu dikatakan, kalau engkau dengan baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, maka saudara, firman Tuhan berjanji dia akan mengangkat engkau. Dikatakan Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kalau engkau fokus, bersungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, artinya tidak memberontak, tidak melawan, dan tidak membela diri, dan tidak mengucapkan aku gak mau, aku gak bisa. Dan karena bukan kau yang nanti berperang, Tuhan, cuman kau disuruh hatimu, ya Tuhan, aku percaya. Waktu Maria bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata malaikat. Dan Maria bilang, aku ini hanya hamba Tuhan. Di dalam Lukas 1 kalau tidak salah 38, aku ini hanya hamba Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang kau mau, yang kau rencanakan. Nah, rencananya Tuhan untuk dia memberi kandungannya, untuk dia dititipkan bayi Yesus. Dan sebenarnya dia belum kawin, jadi itu pergumulannya. Tetapi dia tahu bahwa itu adalah Tuhan, bukan manusia. Tetapi manusia tidak melihat Tuhan, tapi dia yang melihat. Maka agak sukar bagi dia untuk berjalan di tengah dunia yang tidak mempercayai tentang Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Maka ayat-ayat ini saya agak
lebih menekankan untuk percaya bahwa Allah ada. Ibrani 11 itu ayat 6. Percaya bahwa Allah ada. Jadi setiap orang yang punya pergumulan masalah, yang bilang dia anak Tuhan, dia Kristen, dia percaya pada Tuhan Yesus, dia juga mau berdoa, dia harus punya iman bahwa Yesus ada dan Yesus melihat dan Tuhan Yesus tahu persoalannya. Nah, itulah yang harus kita tekankan di dalam kitab, bahwa Tuhan ada. Dan dikatakan bahwa kalau kita bisa serius fokus, kita akan mendengar suaranya, kita akan menjadi umat Tuhan, dan Tuhan akan jadi Allah kita yang dahsyat, yang melindungi, menyertai, membela, dan memberkati, menyediakan apa yang tidak bisa bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia memberikan damai sejahtera dan bahagia di dalam kehidupan kita yang kita lalui di masa-masa ini. Saudara, pasti ada perbedaan. Karena di dalam 1 Korintus 3, kalau Anda baca dari ayat 16, dia katakan kalau ada orang yang mau menghancurkan bait Allah, maka Tuhan akan menghancurkan dia. Karena bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu adalah kita. Dan bait Allah itu adalah tempat roh Allah. Kalau roh Allah diam di dalammu, kamu akan menjadi bait Allah. Dan roh Allah itu diam di dalam kamu, kamu jadi bait Allah. Kalau ada yang ingin menghancurkannya, Tuhan akan menghancurkan. Maka bagian kita pelihara hubungan hidup kita kudus, tulus, dan mengenal Tuhan dan intim dengan Tuhan. Maka masalah, kesusahan ini, Tuhan yang akan menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan bait Allah, termasuk usahamu, keluargamu, rumah tanggamu, tubuhmu. Maka yang berperang adalah Tuhan. Maka kita harus cepat-cepat membangun bait Allah hidup kita, perbaiki dan hidup kudus, dan kita selalu mau intim dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Maka Tuhan yang punya urusan dengan kita. Kalau ada orang mau mengganggu usahamu, rumah tanggamu, kesehatanmu, ingat, bukan kau yang berperang, kau hanya diam saja, percaya dan ucapkan doamu pada Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu doa ini, merupakan sesuatu hubungan dengan Tuhan, mengucapkannya pada Tuhan, menceritakannya pada Tuhan, dan mempercayai bahwa Allah mendengar doamu. Karena itu, maka dikatakan jika engkau baik-baik, Ulangan 28 ayat 1, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi bukan hanya dengar terus pergi dan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, nggak peduli. Nah, tidak, tapi dengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya, segala apa yang dia suruhkan pada kita, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu, kalau kau bisa mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, kau menjadi umatnya. Sebab itu memakai nama Yesus, tetapi sifat dan tabiat kita tidak seperti Bapa kita di surga, maka kita bukan anaknya. Karena kita membawa gen yang lain, saudara. Maka kita yang percaya pada Tuhan anaknya, kita harus menjaga sikap kita, perilaku kita. Maka kelakuan kita, sikap kita setiap hari itu adalah perintah Tuhan. Nah, Anda lihat di sini, pada hari ini maka Tuhan Allahmu akan mempromosi Anda, mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan menaikkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor, menaikkan engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena engkau sungguh-sungguh mau fokus satu, Anda memuji menyembah Tuhan, maka Anda harus fokus sampai Anda bisa mendengar ada suara di hati Anda, ada suara di pikiran Anda, ada suara di saat Anda memuji menyembah Dia. Mungkin melalui lagu yang keluar, mungkin melalui hati Anda, mungkin melalui pikiran Anda, mungkin melalui sesuatu yang terlihat dalam penglihatan. Nah, di sini dikatakan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Baru dikatakan ayat 2,
segala berkat yang diperlukanmu, segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi tidak Anda harus lari sini sana, capek sini sana. Lebih banyak berdiam, memuji menyembah Tuhan, dan kerjakan bagian yang harus kita kerjakan, yaitu melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka di sini dikatakan segala berkat, bukan satu saja. Segala berkat merupakan keperluan-keperluan hidupmu ini akan datang kepadamu. Akan datang, bukan rampas lagi, Dia datang sendiri. Datang kepadamu dan menjadi bagianmu, dan menjadi kehidupanmu sehari-hari pertolongan Tuhan. Iya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkati orang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang pekerjaanmu, diberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni dan semua. Anda lihat di sini, sampai dia bilang kau menjadi kepala dan bukan ekor. Sampai kepada pekerjaan jabatan asal kau tetap mencari Tuhan dan bersungguh-sungguh. Saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, doanya bukan doa dia, tetapi Roma 8 ayat 26 itu berkata, Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kesedihan kita, iya, beban masalah kita. Roma 8 ayat 26, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa lagi. Sudah utek, sudah mentok banget. Sudah gak ada jalan. Tetapi waktu Anda memuji, menyembah Tuhan, firman Tuhan yang keluar dari mulutmu tidak kembali dengan sia-sia. Dari mulut Tuhan yang ditaruh di hatimu untuk kau ucapkan melalui pujian, ada banyak firman. Sehingga waktu kita menyanyi, Ruth sudah menaruh setiap lagu, dia sudah tahu, oh ini ayat ini. Maka saya bilang, saya berkhotbah melalui pujian. Sebab itu Anda kalau lihat, oh ada tertulis itu, oh ada tertulis ayat, itulah pujian yang saya nyanyikan. Iya, karena kami tim ini, saudara ya, jadi timnya bagian ngisi ayat dan ngisi lagu. Itu adalah Ibu Ruth yang selalu setia dan dia selalu ikut saya. Jadi dia sudah tahu bahwa saya mau tulis ayat ini, ayat ini. Maka saudara, itulah khotbah melalui nyanyian. Jadi Roh membantu dalam kelemahan, karena aku tidak tahu bagaimana harus berdoa. Jadi aku hanya menyerah pada Tuhan dan membawa hatiku dengan lagu-lagu akal budi yang sudah kita hafal. Dan roh, iya, dibilang berdoa dengan roh dan akal budi. Berdoa, menyanyi dengan roh dan akal budi. Maka saat aku menangkap di otakku satu, iya, tanda dari roh, aku nyanyi lagu ini, maka keluarlah lagu itu, maka saya menyanyi, saudara. Maka itu ada ayatnya. Maka kemudian Anda perhatikan di situ ayat-ayat yang keluar di saat saya menyanyi. Maka itu ditulis di situ. Terpujilah Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita yang suka memuji menyembah Dia. Dan lagu-lagu yang kita nyanyikan berisikan ayat firman, karena itu tidak kembali dengan sia-sia. Sebab itu di ayat Mazmur 103 ayat firman ini berkata, saya membaca bagi Anda ayat dari ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya di dalam pikiran Anda ada jiwa Anda dan hati Anda akan tahu ada lagu, dan itu akan keluar dari dorongan Roh Allah. Maka dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi dari jiwa sampai batinku menjadi satu, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 30, saudara ya. Dikatakan bahwa itu ada di hati dan ada di mulut kita untuk diucapkan adalah iman. Ya,
Maka saya percaya kalau Anda melihat Ulangan 30 ini, Anda akan lihat bahwa di sini dikatakan, iya, 30 ayat 11, sebab perintah ini kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Nah, Tuhan tadi katakan, ya, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Tuhan tidak pernah memberikan, ya, suara Tuhan, perintahnya melampaui kekuatanmu. Tetapi Tuhan tidak inginkan kita memberontak dan kita, ya, berkata, masa bisa tugas ini diberikan, sedangkan ini kan lagi musim COVID, masa begitu? Nah, saudara, itulah pernah dikatakan oleh Maria, mana bisa aku belum kawin, mana bisa aku punya anak. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata malaikat. Dia mengerti bahwa dia hanya manusia, tetapi Allah yang menciptakan dia mampu melakukannya. Allah yang menciptakan dia, dan Allah lah yang berbicara, Allah lah yang akan menggenapinya. Maka manusia tidak perlu berbantah dengan Tuhan, tidak perlu berbantah dan berkata, mana bisa, mana bisa. Nah, saudara, mari kita mau berkata, Tuhan, waktu aku lemah, aku kuat. Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna, kuat di dalam kita. Sewaktu kita menyerah, maka kita perlu percaya. Ya, saya pikir ada tulisan bahwa Facebooknya putus. Apakah benar? Oh, sudah bisa lagi ya. Iya, puji Tuhan. Nah, saudara, maka Anda perhatikan di sini dikatakan juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, itu berbantah-bantah ya, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut dan mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu. Firman sangat dekat padamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman adalah perintah Tuhan, maka itu ada di hatimu. Di sini dikatakan di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi perintah Tuhan, mendengar suara Tuhan, sampai Anda punya keintiman dengan Tuhan, sehingga Anda bukan Anda lagi, tetapi Anda adalah Allah Tuhan, umat Tuhan, yang akan memperlihatkan firman kebenaran melalui sikap bicara dan keinginan hatimu. Jadi dia ada di hatimu, ada di mulutmu untuk diucapkan. Terutama sewaktu Anda dengar, renungkanlah, masukkan di hati janji Tuhan, dan mempercayai bahwa itu tidak terbuang sia-sia, karena suara Tuhan pasti selalu ada. Dan ucapkanlah suara Tuhan itu dengan berani dan dengan iman. Saya percaya bahwa Anda pasti akan melihat Tuhan menolong kita dalam kita bersungguh-sungguh untuk fokus mendengar suara Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarnya, kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan sangat dekat dan tidak jauh dari engkau dan saya. Puji Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita kemana saja kita ditaruh Tuhan. Di situ kita pun akan melihat bahwa Tuhan mau kita diberkati. Jangan berpikir selalu hanya uang dan uang. Tuhan bisa membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Tuhan bisa, dia bilang segala berkat itu akan datang kepadamu.
dan kau akan diangkat Tuhan. Kau bukan orang biasa. Kau adalah anak kerajaan Allah. Kau adalah orang pilihan Allah. Sebab itu dikatakan bahwa, Anda perhatikan dengan saya, Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupa segala kebaikannya. Jangan lupa janji Tuhan, pengampunannya, kebaikannya, dan kehendaknya pada hidup kita. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia akan meluruskan jalan hidup kita. Dia mau mengampuni kita kalau kita mengakui kelemahan kita. Dan dia pun akan menyembuhkan yang sakit dan menolong mereka yang punya masalah keuangan dan pekerjaan dan rumah tangga. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Maka ayat 5, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Artinya kau bukan orang yang lemah, tapi kau punya kekuatan. Raja wali itu terbang di atas angin puting beliung, di atas topan dan semua dia di atas. Maka masalah di bawah tergoncang apapun, dia bisa terbang lebih tinggi sehingga dia bisa mengatasi persoalan. Mari, Anda bukan ayam yang patok-patok kotoran di tanah, tetapi Anda adalah raja wali yang selalu memandang Tuhan dan berpengharapan pada Tuhan. Anda punya kekuatan yang Tuhan akan anugerahkan, dan Anda akan melihat doa-doamu bukan doamu lagi, tapi doa Roh Kudus yang berdoa. Kemauan dari Roh Kudus yang akan ditaruh Tuhan, dan kau akan melihat Tuhan di dalam keberadaanmu. Dan Tuhan menjawab doamu, dan kau bukan kau lagi. Karena Yohanes 15 dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, apa saja Tuhan akan memberikan kepadamu. Ya, karena kalau firman Tuhan itu kuat di dalammu, firman Tuhan di dalammu, dan engkau menjadi satu dengan pokok anggur itu, yaitu Tuhan, maka doamu bukan engkau lagi, tetapi Tuhan. Maka dikatakan tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Karena itu dikatakan, saya mengakhiri Yohanes 15 dikatakan, jikalau ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Kalau kamu punya terhubung dengan Yesus, yaitu firman Tuhan, dan kau mau intim tinggal dengan Tuhan, maka di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Tuhan menawarkan Anda boleh berdoa, minta saja. Mintalah apa saja yang kamu mau, kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Percayalah, ibadah doa malam ini adalah ibadah doa yang punya kuasa. Anda menerimanya. Di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, kamu punya kesaksian tentang Tuhan dan perbuatan kehidupanmu yang benar dengan karakter Allah, buah-buah roh. Maka di sini dengan demikian kamu adalah murid-murid Tuhan. Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid Tuhan. Berbuah banyak, yaitu memiliki buah-buah roh. Dan Anda memiliki janji Tuhan dengan sikap karakter yang orang akan lihat. Hal kecil dan besar, dalam segala yang kau kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, biarlah semuanya di masa ini
menjadi lebih kuat, lebih semangat, dan lebih percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan mendengar apa yang kau lakukan dan apa yang kau doakan dan apa yang menjadi masalah beban hidup.